Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sherly Nur Anggraini, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Adilah, Kota Bandar Lampung, program studi S1 Gizi, semester 2, dengan NIM 202403316. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab soal ujian tengah semester genap tahun ajaran 2024-2025, mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Ahmad Dahro, Esos MIP. Berikut saya sampaikan soal beserta jawabannya secara urutan. Untuk soal yang pertama yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam sila pertama Pancasila menggambarkan bahwa bangsa Indonesia dalam sejarah kehidupan suku-suku bangsa di Indonesia sudah sejak lama sudah percaya adanya Tuhan dan keagamaan, tidak ateis. Coba jelaskan analisis saudara tentang narasi ini. Jawabannya yaitu, narasi tersebut menegaskan bahwa sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mencerminkan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang telah ada sejak lama dalam kehidupan masyarakatnya. Analisa saya terhadap narasi ini adalah yang pertama, sejarah kepercayaan di Nusantara. Sebelum masuknya agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen, masyarakat adat di Nusantara telah memiliki sistem kepercayaan yang mengakui adanya kekuatan ilahi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia bukanlah masyarakat ateis, melainkan memiliki akar religius yang kuat. Yang kedua, yaitu ketuhanan sebagai dasar filosofi bangsa. Pencantuman sila pertama menunjukkan bahwa Indonesia dibangun atas dasar pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ini menjadi fondasi moral dan spiritual yang mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, pengakuan terhadap pluralisme agama. Istilah yang Maha Esa digunakan agar dapat mencakup berbagai agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa meskipun berbeda-beda agama, seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam pengakuan terhadap Tuhan. Yang keempat, yaitu penolakan terhadap ateisme sebagai ideologi negara. Dengan sila pertama ini, negara Indonesia secara eksplisit tidak mengadip paham ateisme sebagai dasar ideologi. Negara mendukung kehidupan yang beragama dan memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Soal yang kedua, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dipahami sebagai gambaran yang memiliki makna menyatukan dan mengharmonikan kehidupan akan berbeda-beda atau beragama-agama, ragam suku bahasa bangsa yang dianut bangsa Indonesia. Coba jelaskan sejarah bangsa Indonesia dari perspektif beragam suku bahasa adat sebelum Indonesia merdeka. Jawabannya yaitu, sebelum Indonesia merdeka, wilayah Nusantara dihuni oleh banyak suku bangsa dengan bahasa, adat, dan budaya yang berbeda. Ada kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit, Sriwijaya, dan Ternate yang memiliki sistem sendiri-sendiri. Setiap daerah punya bahasa daerah dan adat istiadat yang dijalankan turun-temurun. Masuknya pengaruh luar seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen membuat budaya Nusantara makin beragam. Penjajahan Belanda dan Jepang membuat rakyat dari berbagai daerah mulai bersatu melawan penindasan. Hal ini mendorong lahirnya semangat kebangsaan yang puncaknya terjadi pada Sumpah Pemuda 1928. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Meski berbeda-beda, semua sepakat untuk bersatu. Inilah yang jadi dasar semboyan Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Soal yang ketiga yaitu jelaskan tentang makna demokrasi Pancasila yang kita anut sebagaimana tertera dalam konstitusi kita, khususnya Pancasila sebagai dasar kita bernegara. Jawabannya, makna demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Artinya, dalam menjalankan kehidupan bernegara, kekuasaan berada di tangan rakyat, tetapi tetap berlandaskan pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Dalam demokrasi Pancasila, yang pertama, rakyat
memegang peran penting dalam pengambilan keputusan melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif. Yang kedua, musyawarah mufakat lebih diutamakan daripada suara terbanyak. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dijalankan secara seimbang dengan tetap menjunjung tinggi moral, etika, dan keadilan. Yang keempat, kebebasan dijamin tapi harus bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Yang kelima, demokrasi Pancasila tercermin dalam Undang-Undang 1945, khususnya dalam pembukaan dan pasal-pasal yang mengatur kedaulatan rakyat, pemilu, dan hak asasi. Jadi, demokrasi di Indonesia bukan sekadar suara mayoritas, tetapi harus berjiwa gotong royong dan menjunjung nilai-nilai luhur bangsa. Soal yang keempat yaitu terangkan apa yang dimaksud Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jawabannya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berarti bahwa semua hukum di Indonesia harus berdasar dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila menjadi dasar utama dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum di Indonesia. Semua peraturan seperti UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, hingga kebijakan daerah harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah. Jika ada hukum yang bertentangan dengan Pancasila, maka hukum itu tidak sah secara prinsip. Jadi, Pancasila menjadi fondasi utama dalam sistem hukum nasional kita. Selanjutnya, soal yang kelima yaitu di media sosial YouTube, TikTok yang terkini menjadi sorotan masyarakat Indonesia, khususnya terkait nasab, terkait suku asli pribumi, dan suku pendatang. Sebut saja keturunan Arab Yaman yang mengklaim paling berjasa dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Jelaskan pendapat saudara dengan menyertakan video diklaim ulama Habib, kaum turunan Bakawi, Yaman yang mengaku turunan Juriat Nabi, dan tanggapan dengan narasi saudara secara baik. Jawabannya yaitu, sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan keturunan, termasuk pribumi dan pendatang. Menghargai jasa semua pihak yang berkontribusi dalam kemerdekaan adalah penting, namun mengklaim paling berjasa bisa menimbulkan perpecahan sejarah, menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan kolektif suku Jawa, Minang, Aceh, Bugis, Dayak, Tionghoa Arab, dan lainnya. Semuanya punya andil. Keturunan Arab, termasuk dari Yaman, memang telah lama berkontribusi terutama dalam penyebaran Islam dan pendidikan. Namun, jasa mereka bukan berarti lebih tinggi dari yang lain. Kita harus tetap mengedepankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan menolak fanatisme keturunan. Nabi Muhammad SAW sendiri tidak membanggakan keturunannya, tapi akhlak dan ketakwaan. Kesimpulannya, semua anak bangsa, apapun asal-usulnya, punya hak dan kewajiban yang sama. Klaim sejarah harus disampaikan dengan data dan semangat persatuan, bukan untuk meninggikan satu golongan, menghormati para ulama dan habaib, penting, tapi menjaga keutuhan bangsa jauh lebih utama. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga jawaban ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.